disilakan untuk partisipan untuk menyiapkan mungkin kertas dan alat tulisnya sambil untuk menyimak kelas hari ini. Ya, agenda untuk kelas hari ini yaitu yang pertama tadi pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan hening dan kirtan, kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Dada Diana Sidananda kurang lebih 60 menit hingga pukul 20 lebih 5 menit. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab kurang lebih 20 menit yaitu hingga pukul 20 lebih 23 menit. Baik, kita lanjutkan acaranya dengan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Dada Diana Sidananda. Kepada Dada, disilahkan Dada. Namaskar. Semoga semua sehat dan aman. Hari ini, hari kedua, hari ini saya ambil materi tentang penyebab sakit, makanan, sel tubuh, dan pikiran. Ini penting sekali karena sumber sakit kita harus tahu dari mana dan bagaimana cara kita bisa menyembuhkan sakit dalam cara yang alami dan cara alternatif dan yang dalam pengobatan homeopati. Topik ini panjang, jika tidak bisa selesai mungkin hari Sabtu bisa lanjut. Ya. Sampai mana kita bisa coba. Ya, yang di slide di ujung ada gambar itu guru kita, guru spiritual kita Sri Sri Anandamurti. Beliau yang berikan banyak hal tentang pengetahuan dan ilmu. Di sini ada sebuah buku itu namanya Psikologi Yoga. Itu ada satu topik namanya Food, Cell, Body, Mind. Nah, di sana makanan, sel tubuh dan pikiran ada diskusi di sana. Penjelasan itu luar biasa. Jika ada yang kesempatan atau bisa baca buku itu mohon dibaca. Namanya Psikologi Yoga. Dalam buku itu ada food ya. Jadi tentang food itu saya berikan penjelasan rumus itu food FWD. F artinya fuel. O operate. Lagi satu O own atau our. Satu D itu namanya device. Ya. Untuk tubuh kita isi bensin itu fuel. Ya, kalau bahasa Inggris fuel. Dan itu yang bantu operate artinya tubuh kita bergerak, jalan ya. Itu namanya food. Sekarang kita harus pikir apakah semua boleh isi kayak ada Pertalite, Pertamax, Dexlite, solar, macam-macam ada ya. Yang mana cocok itu kita harus isi supaya mobil yang tubuh kita bisa jalan. Ya, jadi itu namanya food. Seleksi ya. Kenapa? Karena dari food, dari makanan, kita buat apa? Sel. Ya. Dan sumber sel itu mulai dari, itu namanya jin ya. Jadi bisa lihat di slide, the true cause of disease and remedy. Nomor 1 teori 2G ya. 2G artinya 1G itu adalah jin, dan yang 1G adalah germ theory ya. Germ artinya microorganism. 2G
Jadi jin dan jarm. Jin itu ini kalau oleh dua ilmuwan DNA, life tree, dari mana mulai hidup. Dan jin itu apa? DNA, deoxyribonucleic acid ya, semacam asam, dari sana mulai hidup. Dan yang germ theory, germ artinya mikroorganisme, kayak bakteri-bakteri ya. Sekarang di Bali, di Indonesia, seluruh dunia sudah terkenal itu adalah ekoenzim ya. Ekoenzim juga di sana fermentasi ya, membuat bakteri yang bagus. Ya. Nah, jika sakit pilek, batuk, demam, dokter suruh minum obat itu antibiotik. Nah, biot artinya hidup, anti artinya ada hidup yang bikin sakit di tubuh itu harus dimatikan. Nah, jadi antibiotik ya. Sama seperti itu. Jadi ada dua teori dominasi yang itu dari Louis Pasteur 1929 itu adalah teori germ atau teori kuman ya, bakteri. And gene teori itu dari Alexander Fleming dan ada dua ilmuwan itu 1953 ya. Teori itu dominasi, tapi sampai sekarang kita lihat penjelasan dari ilmuwan yang baru, modern ya, zaman sekarang. Misalnya kalau ada yang sudah pernah bikin yogurt ya, yogurt itu kalau 24 jam taruh di luar, aman. Setelah 24 jam, berubah aroma dan fermentasinya. Jadi dalam yogurt ada bakteri namanya lactobacillus. Lactobacillus itu setelah 24 jam mati dan itu lahir di sana bakteri yang jelek, bakteri yang tidak bagus. Ya. Setelah itu aromanya jelek. Itu namanya germ. Ya. Jika ada yang pernah simpan roti ya, roti itu bikin dari tepung, gula dan ada yeast ragi ya. Jika pernah simpan, setelah beberapa minggu atasnya bisa lihat debu ya. Debu itu dari mana? Setelah bakterinya tumbuh, mati dan ada jemur. Itu jadi debu. Nah, jadi di sini germnya datang dari jin. Jin yang ada bakteri punya jin juga DNA. Dari sana tumbuh bakteri. Bakteri itu ada yang jelek, ada yang bagus. Nah, misalnya kalau di tubuh manusia, total sel ada 100 triliun, itu kira-kira. Di usus ada bakteri namanya Lactobacillus, ada 90 miliar ya. Ada bakteri seperti itu ya. Total sel ada di tubuh manusia adalah 100 triliun. Dalam sel itu 90% sel ada itu dari bakteria, sel bakteri, bukan dari sel manusia. Kayak di hidung ada bakteri juga. Di lidah ada bakteri juga. Ya. Paru-paru ada bakteri juga. Di usus ada bakteri juga. Nah, jadi itu namanya bakteri yang baik. Dan ada beberapa bakteri sumber itu adalah kayak bayi ya. Kayak pas lahir ya, dalam birth canal ada bakteri, pas lahir bayinya lahir dapat bakteri dari ibu. Pas di apa namanya, kalau berisi susu, kalau bayi minum susu di sana juga bayi dapat bakteri yang bagus.
Nah, zaman sekarang karena kita pakai operasi ya, anak lahir proses operasi, jadi di sana tidak dapat bakteri yang bagus dan tidak minum, kalau jika tidak minum susu juga tidak dapat bakteri yang bagus. Kenapa? Karena pas bayi kalau sudah sampai 6 bulan ya, sampai 6 bulan 7 bulan kayak gitu belum tumbuh gigi ya, atau ada beberapa gigi itu gigi susu namanya, cuman bisa minum susu aja. Tapi kita sekarang cara makanan kita dari ada iklan dari TV, dari koran, dari macam-macam, kita memberikan anak-anak yang kecil kasih makanan yang sudah siap dari Alfamart, dari Indomart, dari dari Big Bazar, Big Market ya, itu tidak cocok untuk anak-anak karena di sana ada gula ya. Dan anak-anak belum tumbuh gigi namanya molar ya. Molar artinya bisa pencerna glukos ya, start atau glukos. Jika kasih makanan yang dari di luar, gula-gula ya, kayak sekarang anak-anak dikasih minuman dari di luar, kecil, anak masih kecil ya, kasih minuman, jadi gula itu tidak bisa pencerna. Jadi apa? Jadi itu giginya rusak. Nah, karena giginya belum, bayinya belum siap untuk makan itu, konsumsi itu, tapi kita kasih, itu yang salah. Jadi di sana yang rusakkan ususnya dan DNA ya. DNA artinya yang itu jin. Kalau bahasa ini ya, bahasa biologi jin. Jin itu rusak dan berubah. Setelah berubah, anak-anak dapat alergi, dapat segala macam sakit. Nah, jadi di sini Bapak atau guru kita memberikan saran 4 macam bahan yang putih harus diberhentikan, harus dijauhkan dari anak-anak atau kita juga. Namanya white sugar, ya, gula putih, garam, refined sugar, ada refined sugar, refined salt, garam ya, dan refined flour, tepung terigu ya, dan ada refined oil ya, minyak yang sudah ini. Jadi ini harus dijauhkan. Kalau ini terus konsumsi dari kecil, nomor 1 DNA yang bakteri ada di usus rusakkan. Kalau bakterinya rusak, 90% bakteri ada di usus itu kalau semua rusak, pencernanya sudah rusak. Nah, jadi itu di sana mulai sumber sakitnya dari germ dan jin. Ya, jin juga berubah dan germ juga berubah. Germ bakterinya sudah mati semua. Nah, akhirnya apa? Dokter kasih obat dari di luar. Nah, untuk itu bakterinya tetap bisa aman, bisa hidup. Untuk itu kita butuh mineral, ya. Jadi flora, usus antibiotik mengurangi atau menghentikan atau kekurangan mineral. Jika kurang mineral dalam makanan atau kurang mineral dan kita terus konsumsi antibiotik juga bisa mati bakteri yang di usus. Jadi hati-hati, dan ada microbiota positif dan negatif. Artinya microbiota, apa itu microbiota? Di sini saya kasih contoh ya. Ada seorang ibu minta makanan di jalan-jalan ya, dan ada seorang bapak yang tua juga minta makanan di jalan-jalan, tapi mereka tempat beda. Kapan ada waktu kumpul di tempat, ketemu mereka, ya. Dari di luar, dari mobil atau dari jalan kita lihat orang yang minta, ibu dan bapak yang sudah tua, kita bayangkan hubungan sama mereka macam-macam.
10 orang bisa mungkin hubungannya 10 macam. Ya. Jadi itu apa yang kita pikir, itu yang kita bayangkan hubungan mereka. Sama seperti itu pas kita makan, ya, atau saat kita makan ada yang kita bicara yang panas-panas, yang jelek, yang negatif, ya. Jadi tubuh kita juga bisa berubah dan makanan itu tidak cocok. Pas kita makan, kita obrol yang negatif. Jadi Bapak di sini kasih saran, pas kita makan tidak boleh bicara. Kenapa? Kalau bicara nanti tidak bisa kunyah. Ya. Dan kalau tidak bisa kunyah dan di sana ada kelenjar bantu pencerna glukos, ya, namanya amylase, sialin. Itu ada 2 macam enzim di sana, pencerna untuk karbo dan pencerna untuk lemak. Nah, jika kita bicara terus makanannya terus masuk, cepat masuk, tidak lama didiam di mulut, jadi enzimnya tidak keluar, langsung masuk, ya. Jadi brain, otak kita juga belum siap setelah itu kirim kemana, ya. Nah, jadi itu termasuk lifestyle, ya. Jadi pas kita makan santai dan happy, ya. Tidak boleh yang sedih, tidak boleh marah-marah atau emosi. Itu juga bikin masalah. Jadi di sana microbiota positif itu adalah kita harus pikir positif, ya. Positif apa? Hari ini bersyukur kita dapat makanan, saya masih hidup, saya sadar, ya. Itu yang positifnya. Dan dari sana mulai apa yang kita pikir yang positif itu bantu enzim-enzim juga keluar yang positif. Kalau kita pikir negatif dan makan, enzimnya tidak keluar. Enzim dari pankreas, enzim dari yang tempat lain-lain tidak keluar dan tidak bisa bantu pencerna. Jadi di sana dilarang. Dilarang itu jangan pikir yang negatif pas kita makan. Ya, jangan diskusi yang negatif. Kalau kita banyak orang duduk makan bersama, ya, jangan ngobrol yang negatif. Vibrasinya positif, semangat, ya. Jadi God is great, ya, like that. Tuhan adalah yang sumber yang bahagia. Beliau yang memberikan hidup saya yang paling bagus. Hari ini saya dapat makanan, saya masih hidup, saya sehat. Itu yang memberikan vibrasi positif, namanya microbiota positif. Itu efeknya bagus. Ketidakseimbangan asam dan basa. Ada 2 macam makanan, itu asam dan basa, ya. Nanti kita kasih lebih detail apa makanan itu asam. Makanan setelah pencerna yang buat asam itu namanya makanan asam, dan ada makanan setelah pencernaan memberikan basa, ya, tubuh kita basa. Itu harus seimbang, ya. Obat lapisan usus. Nah, sekarang saya kasih di sini remedi. Di sini ada hubungan homeopati. Ya, ada 2 macam nama, bisa lihat di slide, aloe vera dan slippery elm. Itu bisa catat, bisa tulis. Dari sini ada obat, ya, itu bisa bikin homeopati juga, bisa langsung konsumsi juga. Ini bantu bakterinya biar aman dan enzim-enzim yang dari pankreas aman, dan untuk gastrointestinal tract namanya, dari mulut sampai anus, yang bantu itu adalah aloe vera dan slippery elm. Ini nanti kita bisa diskusi lebih detail tentang herbs, ya, herbs dan pengobatan alami. Nah, ini saya kasih contoh, drive your car according to destination. Jika kita mau dari sini ke Jakarta bawa mobil, ya, mobil yang baru, ya, tapi kalau jalannya seperti di slide, jalan
jalan rusak, ya, bawa mobil yang baru. Di sini apa yang terjadi? Silakan dari peserta yang bisa jawab. Kalau jalannya rusak, mobilnya baru, saya mau ke Jakarta, apa yang terjadi? Mobilnya rusak juga. Mobilnya rusak, panas, mati. Ya. Nah, di sini kita kasih contoh di tubuh juga, ya. Tubuh saya masih bagus, ya. Seperti mobil baru, tapi jalannya rusak seperti ini. Jalannya rusak artinya makanan, ya, isi bensin, fuel itu jelek. Apa yang terjadi? Perutnya panas, tubuhnya panas, akhirnya opname di rumah sakit. Belum pasti bisa sembuh atau tidak, ya. Perjalanan kalau gitu tidak ada bengkel, tidak ada apa, mobilnya tunggu aja di jalan, nggak bisa jalan kayak gitu. Ya, sama itu contoh ya. Jadi kita tujuan, kalau tujuan dalam perjalanan tujuan kita kalau jauh, kalau harus dipikir pilih jalan yang halus dan bagus. Baru mobil baru itu bisa di sana lebih aman, cepat bisa sampai sana. Kayak Brother Harinat sering bawa mobil ke Jakarta mana-mana, dia bolak-balik kayak gitu. Ya karena dia ikut jalan yang bagus. Nah, seperti itu kita ikut. Nah, di sini great driver cell regeneration. Ini ada semacam teori, ya. Sel tubuh kita bisa buat lagi, buat yang baru. Nah, di sini saya kasih saran buku psikologi yoga, di sana ada penjelasan, ya. Sel-sel tubuh di kulitnya dalam 21 hari bisa buat kulit yang baru dalam 21 hari. Dan sel yang hati, liver sel itu bisa buat dalam 6 minggu, artinya 42 sampai 45 hari. Di usus ada sel, ada bakteri, itu juga perlu waktu 3 sampai 5 hari. Jika kita batuk, pilek atau sakit demam, coba ikut aturan makanan 3 sampai 5 hari, demam itu bisa sembuh. Ya, karena bakterinya kasih, tapi ada ini ya, ada term condition, ada ini ya, itu adalah syaratnya adalah makan yang makanan basah. Ya, jika sakit, demam, pilek, harus kita konsumsi makanan yang basah. Jika makanan basah, jadi dalam waktu itu bisa buat sel yang baru. Jadi ini sudah ada, ini dari ilmuwan yang zaman sekarang, tubuh kita dalam 2 tahun bisa buat yang baru. Ya, jika kita ikut makanan yang sentient, makanan vegetarian, dan makanan yang paling banyak itu adalah basah. Jadi tubuh kita dalam 2 tahun bisa buat yang baru. Semua sel-sel bisa buat yang baru. Itu namanya teori cell regeneration. Sel itu bisa tumbuh yang lebih bagus jika kita kasih makanan yang sehat, ya. Bukan dari tubuh aja, dari pikiran, dari ya aura, ya, aura positif. Nah, jika tidak kasih dan supirnya bawa mobil yang baru, jika tidak ikut aturan perjalanan kayak lampu merah, ya, ada lampu merah tapi mau bawa mobil bisa tabrak. Ya, jika di sini aturan itu adalah jika ada lampu merah jangan lewat. Nah, artinya kalau tubuhnya sakit, ya, kita rasa sakit, tubuhnya rasa panas, ya, harus berhenti dulu. Berhenti apa? Berhenti tugas, kerja, makanan, ya. Jika sudah hijau, tubuh tidak panas, tubuh sudah aman, baru boleh jalan kayak gitu. Di sini regenerasi sel manusia. Di sini tadi saya sudah kasih penjelasan.
tubuh fisik setiap manusia terdiri dari sel-sel yang tak terhitung jumlahnya. Itu tadi saya bilang kira-kira itu ya 100 triliun sel ada di tubuh manusia. Dari 100 triliun sel 90% sel ada itu dari bakteri, bukan sel dari tubuh manusia ya. Semua dari bakteri. Mereka yang bantu proses pencerna, proses macam-macamnya. Semua bagian tubuh manusia terdiri dari 2 jenis sel. Ini dalam pengertian lain, seluruh struktur manusia dapat dianggap sebagai satu sel metazoik. Ya, sel umumnya tumbuh dari cahaya, udara, air, dan makanan yang kita makan. Sifat makanan dan minuman memiliki efeknya pada sel dan akibatnya juga mempengaruhi pikiran manusia. Ini saya ambil dari buku psikologi juga ya. Nah, di sini sel itu buat dari makanan dan di dalam sel ada semacam organ namanya ribosom. Ya, ribosom itu adalah pusat DNA. Dari sana buat DNA, jin ya. Jika jin sudah bagus, jin artinya kayak turunan ya. Saya dapat jin dari ayah, dari bapak, dari ibu ya. Jika mereka punya masalah sakit, itu bisa turun ke saya juga. Nah, jadi jin itu bisa juga regenerasi, bisa juga transformasi, bisa buat jin yang baru. Jika kita ikut aturan makanan, jika kita kasih di bengkel yang bagus, bisa berubah. Hati dapat beregenerasi setelah 6 minggu jika kita memberikan kondisi yang tepat. Bilai artinya di usus ada sel bakteri juga bisa beregenerasi dalam 5 hari, 3-5 hari. Sel bakteri hilang dan sel manusia kita dapat meregenerasi seluruh tubuh dalam waktu 2 tahun. Nah, itu semua ada ini dari informasi dari Harvard Medical School, dari Oxford Medical School, dari California Medical School kayak gitu ya. Saya dapat dari sana. Karena ada beberapa dokter dari homeopati, dari naturopati, dari modern ada hubungan, jadi saya dapat informasi seperti itu. Semua sel yang sumber itu adalah DNA jin. Jika kita lihat sekarang, zaman sekarang, sebelum anak bayi yang lahir kasih banyak obat ya, obat macam-macam. Jika ibu punya masalah diabetes, ada masalah alergi, ya setelah lahir anak itu jadi autism ya, kayak sakit dari lahir. Karena apa? Karena itu bawa dari DNA, dari jin. Tapi dalam penjelasan dari naturopati, dari homeopati itu juga bisa kontrol. Jika kasih aturan, jika kita kasih kondisi yang benar. Sel ada struktur ya, dan ada pikiran juga. Kayak pikiran manusia itu adalah pikiran kolektif dari semua sel. Dan ada rasa diri. Ini semua teks dari buku psikologi juga. Kinds of cells, protozoic cell dan metazoic cell. Saya sebagai Dada Acharya itu namanya sebagai sel itu metazoic cell. Dan di jari, di kuku ada sel itu namanya protozoic cell. Ya, nah, jadi ini types of cell. Di lidah juga ada sel,
Jantung juga ada sel, otak juga ada sel, kulit juga ada sel, paru-paru juga ada sel, otot juga ada sel, pankreas yang kelenjar juga ada sel, di tangan juga ada sel, dan di telapak kaki juga ada sel, tapi selnya fungsinya beda-beda. Misalnya kalau lihat tangan ya, yang di atas tidak bisa tahan panas, tapi di sini bisa tahan panas karena selnya beda-beda. Kaki juga sama, di telapak kaki bisa tahan panas, ya. Tapi kalau di atas tidak bisa. Sama seperti itu, semua sel tapi fungsinya dan strukturnya beda-beda. Kenapa? Karena di sana adalah jin, karena di sana ada mineral yang beda-beda. Nah, di sini ada gambar Dr. William Li, ya. Beliau itu adalah dokter yang terkenal di dunia, punya fondasi namanya angiogenesis. Ya, angiogenesis artinya angiogenesis, Anda dia direktur juga di fondasi itu. Angiogenesis artinya jika kita makan dari tumbuh-tumbuhan, tanaman, ya bisa lihat di YouTube juga. Jadi sirkulasi, sistem vaskular, sistem semua bisa perbaiki, bisa regenerasi, bisa buat ya, baru. Di sini saya lihat ini mirip dengan penjelasan guru kita dari buku Psikologi Yoga. Beliau punya buku itu namanya Eat to Beat Disease. Ya, saya lewat email, lewat video call ada hubungan karena saya juga kasih buku PDF dari buku guru kita. Jadi beliau sudah hormat kepada Bapak guru kita. Oh ini beliau sudah kasih lebih awal. Saya kan baru tahu kayak gitu. Ya. Dan di sampingnya ada gambar Pak Madesweta Sudarsan, baru bulan Februari, tanggal 2 Februari beliau meninggal. Tapi karena saya di sini kasih contoh ya, sebelum meninggal beliau sadar dan bisa lakukan hal-hal yang rutin kayak meditasi, yoga, mandi, jalan-jalan ya, bisa lakukan semua. Makan sendiri, ya bisa nulis, ya bisa lihat di meja nulis dia. Nah, jadi ini kenapa bisa? Karena makanan dan sistem itu rajin ya beliau. Bangun pagi tepat waktu. Setelah itu kamar mandi, minum air, ya, terus duduk, pakaian. Setelah itu jemur, yoga, meditasi, semua aturannya, semua ingat ya. Jadi itu adalah sistem daily routine atau lifestyle. Jadi bisa sampai 95 tahun ya. Dan bisa kerja, bisa lakukan sesuatu. Nah, di sini ada beberapa ilmuwan yang mereka bicara tentang makanan dan obat. Ya, kayak Hippocrates, beliau katakan itu our food should be our medicine and our medicine should be our food. Ya, jadi makanan itu adalah seperti obat dan obat itu adalah makanan. Di sini saya kasih penjelasannya. Makanan itu seperti obat, artinya kita makan saat kita sakit, makan yang bisa bantu menyembuhkan sakit itu. Ya, saya sakit, tapi semua makanan kalau makan itu salah. Kalau saya sakit mah jadi ikut aturan. Jangan makan yang goreng-goreng, jangan makanan yang kering, jangan minyak ya. Makan yang tidak pengaruh sakit asamnya, asam lambung. Itu namanya food should be our medicine. Dan medicine should be our food artinya pas kita sakit ya, tidak usah obat dari di luar. Obat yang kita cari makanan di sana pilih yang mana cocok. Kayak jika pencernaan rusak ya,
ya minum air jeruk nipis, ya makanan yang makan menta, dan untuk usus bagus itu ada yogurt, ya. Jadi makan itu seperti obat. Medicine should be our food. Itu dari Hippocrates. Food is a language that speaks to our gene. Ya. Makanan itu buat sel. Nah, di sini ada penjelasan, ada beberapa sel setiap hari mati, ya. Setelah mati, ada yang sel tugasnya melindungi dan itu keluarkan atau kumpulin. Jika tubuh kita tidak cocok, asam terlalu asam, nanti di sana kumpulin banyak asam bisa jadi tumor. Ya. Tapi kalau tubuh kita ini sehat, seimbang ini ya, yang asam dan basa bisa dibersihkan. Detox. Nowadays food killing us, ya. American Medical Journal ada juga kata seperti itu. Food killing us artinya apa? Makanan yang mematikan kita. Di sini bisa lihat di slide, ya. Food fuel to operate our device with the addition of divine power. Ya, kenapa divine power kita ingat? Karena saya masih hidup bukan karena makanan aja, ya. Kalau bangun pagi tidak bisa tarik nafas, ya, walaupun ada energi, ada makanan, ya, ada di kulkas banyak ada makanan, tidak bisa makan jika tidak bisa tarik nafas. Jadi kita hormat dan bersyukur kita masih hidup, namanya divine power, ya, itu energi divine, energi Tuhan. Itu kita ingat setiap hari, itu harus, namanya itu spiritual practice, ya. Baru kita boleh makanan. Makanan apa kayak gitu? Di sini bisa lihat power plate, ya. Nah, jadi power plate, yang di power plate ada 4 macam, ya. Fruits, buah, grains kayak oats, nasi, ya, bubur, legumes, kacang-kacang itu semua masuk legumes kayak almond, ada mente, itu semua masuk legumes, beans, dan ada vegetables yang hijau, ya. Jadi piring itu bagi seperti itu aman. Tapi sebelum makan ingat divine power atau meditasi atau hormat kepada yang supreme Tuhan. Classification of food. Nah, variasi makanan, sentient, nutritif, dan static. Nanti kalau kita diskusi tentang herbal atau makanan, kita lebih ini lagi. Di sini, karbohidrat, protein, fat, vitamins, minerals, dan water. Ya, itu harus ada. Kita 50-60% energi dapat dari karbohidrat, dan 20-30% dapat dari protein, dari fat dapat 10%. Ya. Nah, sekarang kita ada konsepsi yang salah. Salah artinya karbohidrat. Di sini karbohidrat bukan nasi aja karbohidrat. Jika konsumsi Yakult juga ada gula, ya. Mereka campur gula di sana. Nah, kita makan nasi itu, saya hari ini belum makan nasi, tapi udah konsumsi 6 botol Yakult, ya. Itu sudah masuk gula di sana. Seperti itu ada banyak hal kita salah hitung, ya. Jadi di sana hati-hati, semua gula kayak oats, ya, chapati, roti, semua itu masuk gula. Kadang-kadang tidak makan nasi tapi makan roti, ya. Tidak hitung, saya hari ini tidak makan nasi, lapar, tapi makan banyak roti. Ya, roti juga termasuk gula, itu karbohidrat. Dan kata ilmuwan itu adalah kalau 1 slice roti sebesar ini, ya, 1 slice ada 100 kalori di sana. Ya, jadi 2 slice 200 kalori, kayak gitu. Porsinya setiap orang kalau hitung beras dari ini tangannya itu bisa dikasih cukup untuk 1 hari. Tapi kita
konsumsi nasinya banyak dan kerjanya kurang. Jadi di sana simpan ini ya. Kemarin saya cerita ada seorang margi di India ya. Dia bilang, "Dada, saya berat badan saya 90 kilo, lutut saya sakit, pinggang saya sakit." Saya bilang, "Kok semua sakit-sakit, terus apa?" Jadi saya cerita dan saya tahu bangun pagi dia minum teh dan ya campur gula pasir 3 sendok makan. Ya. Lagi roti 2 slice dan kasih 2 sendok butter. Sarapan nasi, ghee, bergedel kayak gitu. Jadi saya hitung dalam 24 jam dia konsumsi 9.000 kilokalori. 9.000. Untuk tubuh kita butuh energi sesuai tinggi dan berat badan, umur ya. Yang normal ibu-ibu itu paling banyak itu butuh 2.200 paling banyak, dan yang paling bawah 16 ya. Untuk laki-laki paling banyak itu 2.800, yang paling bawah 2.200. Tapi kita konsumsi banyak ya. Itu yang bikin sakit. Kita diskusi di sini tentang sumber sakitnya, cause of disease ya. Karena bukan karena kita kurang makan ya, makan banyak lebih. Nah, itu yang bikin sakit. Jadi kita seimbang. Nanti kita diskusi tentang food selanjutnya lebih detail apa yang masuk di sana ya. Acid alkaline forming food. Ada beberapa makanan yang buat di tubuh asam, ada beberapa makanan buat basa di tubuh. Pitana dan apodana. Pitana artinya makan dengan bahagia ya, senang. Apa kayak saya ke rumah Sister nanti ya, ke kebun Brother Harinat, kasih pisang langsung dari kebun ya, makan itu karena dengan senang hati, tidak masalah ya. Itu kalorinya sedikit pun tubuh senang karena di sana ada pitana, ada cinta. Apodana artinya jika ada orang yang sakit ya di rumah sakit ya, orang belum bisa bayar di rumah sakit, terus saya di sana enggak rada terus makan ini minta saya mau terus minta, itu makanan namanya apodana, nggak boleh seperti itu ya. Ahar sudo citto sudi, soto sudi. Ahar artinya makanan. Jika ahar suci, makanan itu suci, makanan bersih, tubuh kita, pikiran kita juga suci. Nah, di sini ada pembagian makanan ya. Makanan itu bagi dua, 50% di kiri ada air dan angin, water dan air. Yang di kanan ada bagian 4, tadi saya kasih itu, fruits, dan ada grain, ada legumes, dan ada sayur. Jadi food di sini saya tulis ya, fuel, operate, own, device. Ya. Jadi food itu rumusnya fuel to operate own device. Ya, bagian 4, dan air dan angin. Jika kita bisa makan 1 kilo, harus kosong 500 gram itu untuk air dan angin. Di sini tentang air saya kasih saran. Nanti ingat ya jamnya. Masih berapa menit? Masih lagi 16 menit, Dada. Oke, siap. Sebelum 5 menit kasih tahu ya, karena ini topiknya panjang. Kenapa harus minum air? Kenapa harus minum air kayak gitu? Ya. Bangun pagi harus minum air 1 liter sampai 1,5 liter. Ya. Dan dalam hari sampai sore ya, tambah 1,5 liter. 3 liter
3 liter air harus minum. Kenapa? Untuk ginjal kita butuh air 1,5 liter sampai 1 liter 750 mili. Bisa catat ya. Ginjal butuh air untuk membersihkan darah 1,5 liter sampai 1 liter 750 mili. Itu sesuai tubuh dan tinggi berat badan kayak gitu. Ya. Usus, pencerna, sistem pencerna butuh air 500 mili. Paru-paru, jantung, hati butuh 500 mili. Sudah sampai 3 liter air kita butuh. Jika kurang, jadi apa masalahnya? Ginjalnya infeksi, ginjalnya cepat rusak. Darah tidak bisa bersih. Air itu bantu mencerkan asam di darah, itu bisa bersihkan. Jika tidak bersih, infeksi ya, nanti sakit, nanti macam-macam toksin ya. Itu nomor 1. Nomor 2, air anti angin ya. Kita harus cukup tarik nafas. Jika tidak olahraga, nggak bisa cukup tarik nafas. Nah, di sini sumber sakitnya kita kurang minum ya. Makanannya juga salah dan kadang-kadang makan banyak, kadang-kadang tidak makan banyak. Itu juga bikin sakit. Stop discussion or talk during meal. Why? Nah, pas kita makan, pas kita konsumsi, tidak boleh diskusi atau bicara yang jelek. Ya, kenapa? Less chance to chew food properly. Jika kita bicara pas makan, tidak bisa punya. Ya, clash of food and breathing. Pas kita obrol, lidahnya bergerak dan makan juga. Jadi di sana ada tabrakan di sana. Bisa masuk ke hidung, bisa sakit. Negative or stressful discussion will stop the secretion of digestive enzyme. Ya, paling banyak enzim datang dari pankreas. Ya, pas kita diskusi yang negatif atau stressful, dari mana dapat uang, dari mana ini macam-macam, itu yang rusakan mengeluar enzim ya. Ini ada hubungan. Ini bukan dari saya, dan ini sudah ada buktinya, sudah ada testimoni dari orang yang pintar, orang ilmuwan, orang dokter. Nah, di sini proses pencerna sebentar aja, itu kasih apa namanya, yang nanti kita diskusi tentang digestive tract. Ingestion ya, dan dia di mulut kita kunyah ya, ada gigi. Makanya tadi saya bilang kalau anak-anak masih kecil jangan kasih makanan karbohidrat atau gula ya, tapi sering kita suka kasih anak-anak fermen ya, baik ya, mereka suka manis, terus akhirnya apa, anaknya masih kecil tapi giginya rusak. Nah, kenapa seperti itu? Karena gigi untuk konsumsi gula belum tumbuh, tapi kita kasih gula. Nah, itu masalahnya. Jadi ingestion proses mulai dari sana, ada salivary gland, ada mouth, ada tongue, ya, ada epiglottis ya. Untuk itu kita siap-siap, kalau bayi cuman bisa minum susu, ya. Kalau sudah lewat 1 tahun sampai 1 tahun sampai 18 bulan ya, bisa kasih karbohidrat sedikit-sedikit karena sudah tumbuh gigi untuk pencerna karbohidrat. Ya, propulsion setelah makan itu ada otot yang masuk ya, dan dari sana ada otot sebelum di empedu, di sana masuk, setelah itu breakdown, mulai protein yang breakdown yang pencerna di empedu ya. Jika kita minum air ya pas makan, jadi asam hidroklorik itu tidak bisa campur dengan makanan, jadi pencernanya kacau, nggak bisa pencerna. Jadi apa? Gurudet kita, master kita kasih saran, sebelum makan boleh minum
atau pas makan minum itu bisa berapa yang di tangan berapa bisa simpan air itu bisa minum segitu aja sebelum makan tapi ya biar ini basah. Tapi pas makan, pas kita makan kalau minum itu tidak boleh. Nah, tapi kalau ini kalau bikin jus air itu campur dengan mineral ya itu termasuk food ya itu tidak masalah. Dan mechanical breakdown artinya pencerna yang itu mulai dari usus kecil ya karena dari empedu dari apa namanya dari pankreas ada enzim dan mereka yang bantu untuk mencerna. Digestion setelah digestion di usus di sana ada apa namanya bakteri ya bakteri itu proses makanan itu baru kita dapat nutrisinya. Setelah dapat nutrisi, ada beberapa hal itu apa namanya defecation atau lewat dari anus keluar toksin-toksin itu, ya. Jadi sistem pencerna yang paling itu adalah dalam makanan harus ada fiber, ada serat, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ya. Tapi bukan lemak yang semua refine itu, yang jual di toko biasa. Di Alfamart, di macam-macam mereka jual minyak, macam-macam itu ya nggak boleh. Kayak di Bali, gampang kelapa, dari kelapa itu langsung bisa di blender, campur sayur, itu boleh. Tapi kalau minyak yang sudah refine, ya lewat suhu yang paling tinggi, yang sudah refine, sudah dibersihkan, sudah buat seperti itu tidak cocok. Hati kita tidak cocok konsumsi minyak itu tidak bisa proses. Jadi simpan, akhirnya apa? Fatty liver, ya. Jadi hati-hati ya. Walaupun kita vegetarian harus hati-hati. Human body is not just bunch of cell, rather more than that. Tubuh kita bukan hanya sel aja, ya. Ada pikiran. Setiap sel ada pikiran individu. Ya, dan paling banyak sel yang mati karena kurang mineral. Jika kurang mineral, sel bisa mati, DNA bisa rusak, jin bisa rusak. Jadi itu sumber sakit. Nah, di sini immune power is the defense system. Ada imun kita. Nah, di sini saya kasih rumus. I must maintain unity with nature and energy. I must maintain artinya saya harus jaga unity, kebersamaan alami dan energi. Energi itu adalah nafas dan alami adalah apa yang kita lakukan itu harus dengan alami, cara yang alami. Ya. Kalau itu kita jaga, imun kita sudah aman, sudah bisa powerful. Tapi kalau itu tidak ikut, nafasnya tidak kuat, tapi saya makan banyak, ya sakit jantung, sakit paru-paru. Nah, di kanan ada ini ya, food, nutrition ada 7 tahap ya. Kita makan, setelah makan dapat nutrisi. Dari nutrisi buat darah, dan darah itu menjadi daging, otot. Dan dari sana buat lemak, lemak itu menjadi tulang, dari tulang ada itu bone marrow, dan setelah itu dapat lymph. Dan lymph itu adalah makanan, lymph itu adalah makanan untuk otak dan sumber untuk semua hormon di tubuh. Semua enzim yang buat dari lymph. Jika lymphnya rusak, ya, jadi otak juga bisa rusak dan yang enzim-enzim juga bisa rusak, ya. Jadi lymph itu adalah penting yang kita dapat dari makanan. Sekarang kenapa bisa rusak lymph itu? Kenapa bisa rusak? Karena fast food, GMO, MSG food. Fast food artinya di Alfamart, di Indomart, di toko macam-macam, di sana ada kerupuk, ada goreng-gorengan ya. Itu semua adalah fast food. Pizza ya.
pizza yang mereka kasih di sana, bumbu yang MSG, ada MSG yang monosodium glutamate, ya. Di bumbu vegetarian ada juga MSG, ya. Monosodium glutamate itu rusakan hati, rusakan ginjal, ya. Processed food, makanan yang sudah diproses, kasih kimia, ada pengawet, ya. Packaged food, ya. Teh, kafein, alkohol, dan refined salt, flour, sugar, oil, semua yang gula putih, ya, tepung terigu, garam putih, semua garam putih, tapi ada garam mineral langsung dari laut, itu lebih sehat daripada garam yang refined, garam putih. Ya, ada tepung yang campuran dari yang ada syarat banyak itu bisa konsumsi. Minyak yang sudah di-refine, sudah diproseskan, itu juga rusakan tubuh. Junk Mohon maaf, food. Dada. Waktunya sudah? 4 menit lagi, Dada. Oke. Junk food, preserved food. Junk food artinya makanan yang buat di Amerika, kirim ke Indonesia. Ya, kapan mereka buat, kapan panen, kapan ke sini, ya, kapan kita dapat, kapan kita beli, kapan kita konsumsi, ya. Seperti itu semua preserved food, itu junk food. Kalau kita makan, sakit. Acid alkaline imbalance occur, degenerate cell, tissue, organ, and body. Ya, jika kita konsumsi makanan seperti itu, ya, jadi apa yang jadi? Keseimbangan asam dan basa sudah tidak ada, dan bisa sel-sel tubuh bisa berubah, DNA, jin bisa berubah, organ tubuh juga bisa berubah, bisa jadi sakit kanker, bisa segalanya. Nah, ini tentang MSG. Nah, kita suka tempat makanan seperti itu, KFC, ya, McDonald, ya, karena bangunan tinggi, bangunan besar, ya. Jika kita punya uang sedikit, masuk di sana makan, ya, itu juga membahayakan untuk tubuh. Jika mau mobil kita yang perbaiki, jangan bengkel ke sana yang KFC itu. Ya. Bengkelnya buat di rumah, makan makanan yang sehat, yang rebus, yang tadi saya bilang seperti itu, ya. Kenapa? Makanan yang dari sana yang bahayakan itu adalah semua makanan di restoran itu adalah semua asam, pH-nya udah rendah. Jika ada minuman, ya, kayak jus, sari buah, juga campur gula pasir. Jika campur gula pasir, itu sudah berubah makanan atau minuman asam. Karena gula pasir itu termasuk asam kristal. Nah, di sini mineral, ada beberapa mineral asam, ada beberapa mineral yang basa. Ya, asam itu adalah, bisa lihat di slide, sulfur, klorin, fosforas itu mineral asam. Dan basa itu adalah kalsium, ya. Dapat dari mana? Daun-daun semua yang hijau, susu, ya, kedelai. Sodium dapat dari mana? Dari garam. Potasium dari garam, ya. Magnesium dari garam, ya. Dari makanan yang basah, iron. So, tubuh kita butuh 92 mineral. Yang paling banyak mineral itu ada di air laut, di garam laut. Jika garam itu sudah dipanaskan, sudah diproses, ya, sudah dibersin, itu sudah mineralnya sudah hilang. Sampai berapa kita dapat? Jika dapat garam dari laut 86 sampai 90. Ya, tapi itu cukup. Nah, jika kita konsumsi garam yang bersih, yang paket, yang putih, yang ada katanya ada iodium, itu salah. Semua garam ada iodium. Ya, apapun ada garam, ada iodium. Cuman kita salah paham. Dan garam itu ada banyak mineral. Jika di tubuh, untuk reaksi di tubuh makanan proses itu perlu mineral banyak. Ya.
tomat itu bagus untuk prostat ya, kanker ya. Ini ada 4 macam sayur: tomat, potato, kentang, brinjal atau terong, dan kapsika, paprika. Itu makanan nightshade, artinya kadang-kadang dia asam, kadang-kadang basah, sesuai tubuh. Tubuh kita kalau sudah asam, terus banyak konsumsi tomat juga bisa berubah, ya, artinya bisa nambah asam. Jadi sebelum konsumsi tomat, jika tubuhnya sudah asam, kita harus seimbang asam dulu, baru makan tomat kayak gitu ya. Kukumbar artinya timun. Timun sampai jam 2 boleh makan, setelah jam 2 nggak boleh konsumsi timun. Karena setelah matahari sudah mau turun, itu keluar enzim yang adalah itu bisa jadi buat asam atau sakit. Yogurt juga, kalau konsumsi yogurt plain atau apapun itu harus dengan garam sedikit. Setelah siang, setelah jam 2, yogurt juga tidak boleh konsumsi. Bitter gourd, ada pare yang pahit juga tidak boleh konsumsi setelah jam 3 sore. Ya, di sini ada ini acidic food, apa yang makanan asam dan apa yang makanan basah. Waktunya sudah pas, Sister? Ya, sudah, Dada. Oke, berarti saya ini dulu, selesai dulu. Nanti besok kelas selanjutnya hari Sabtu saya diskusi tentang food. Di sana saya diskusi makanan asam yang mana makanan asam, yang mana makanan basah ya, fish meat kayak gitu ya, nanti kita diskusi. Oke, namaskar, terima kasih. Sampai sini kita diskusi, boleh sekarang tanya jawab. Terima kasih untuk penjelasannya, Dada. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Ya, disilahkan kepada brother dan sister yang ada dalam ruangan Zoom ini untuk menanyakan pertanyaan dengan raise hand ya, atau bisa juga menggunakan kolom chat. Baik, silahkan. Ya, Brother Trisna, dipersilahkan. Namaskar, Dada. Namaskar, Terima Brother. kasih, Sister. Ya, saya ya kebetulan pas ada sedikit keluhan, gula darah saya kan naik. Ya, terus Dada tadi ya gula naik, dan ada ini apa namanya, kata dokter, makanan-makanan yang dianjurkan sudah saya catat semua. Salah satunya pare, Dada. Dada tadi menjelaskan pare itu tidak bagus untuk malam hari, ya batasnya jam 3. Nah, ya selain pare, itu pare kan yang pahit, Dada ya? Ya, pare pahit ya. Apakah makanan yang pahit-pahit itu sama ininya apa namanya, batas waktunya seperti pare? Itu satu, Dada. Kedua, tentang yogurt. Saya mengkonsumsi yogurt udah sering, cuma saya baru dengar ini kalau yogurt itu dicampur dengan garam. Nah, untuk takaran garamnya sendiri, saya biasanya pakai ini, Dada, pakai buah. Untuk takaran itu supaya bisa pas, biasanya saya 3 sendok, itu 3 sendok sama buah saya potong-potong itu. Garamnya itu kira-kira seberapa, Dada? Setengah sendok atau sendok teh atau seberapa? Mohon penjelasannya. Terima kasih, namaskar. Oke, namaskar, terima kasih, Brother. Ya, pare pahit dan makanan pahit itu benar sore sampai malam nggak boleh ya. Sampai siang itu boleh. Pagi lebih bagus. Pahit itu pagi lebih, kayak intaran pagi ya, samiloto pagi, jangan malam ya. Karena pahit itu nanti terlalu alkali dan tubuh kita malam-malam butuh istirahat. Jika alkalinya banyak ya, jadi
organ-organ tidak bisa istirahat. Ya, jadi di sana buat efeknya nanti asam kalau malam atau sore makan itu. Itu tentang pahit atau asam. Yang kedua tentang takaran garam pakai jogurt itu setiap ini di jari 2 pegang garam sedikit di ujungnya ya. Seberapa bisa, jangan semua jari ya, 2 jari. Bisa lihat videonya? Radar? Belum lihat Dada. Belum. Apakah video saya mati? Nah, masih hidup. Hidup, Dada, hidup. Nah, bisa lihat? Oh, sebentar Dada. 2 jari kayak Oh, gitu. videonya. Oh ya ya Dada. Sudah lihat. Sejemput. Kalau di Inggris namanya pinch of salt, pinch. Pinch. Ya, itu kata Baba, pinch of salt mixed with the good ya. Bisa lihat. Untuk takaran berapa yogurt Dada? Oh, takaran itu Sejumput. sekalian Sejumput yogurt itu bisa garam. sampai 1 cup yogurt. Berapa sendok Dada? Bukan sendok, 1 cup artinya mungkin sampai 200 itu. Oh, 1 ya ya. Oke. Ya Dada. 1 cup ukurannya ini cupnya Pak Nanda itu Dada ya? Iya. Saya atau sebelum dimakan apakah sebelum saya ngambil apakah bisa Dada ditaruh di situ dulu, diaduk terus masukin kulkas atau setiap kita ngambil? Gimana Dada? Nah, setiap kali konsumsi. Kenapa? Karena kalau sekarang konsumsi yogurt kan ada bakteri, ada beberapa bakteri mati, ya. Untuk neutralisasi bakteri yang mati itu perlu garam. Kalau tidak kasih garam, bakteri yang mati itu di tubuh bikin asam, berarti sakit. Itu fungsinya. Mengerti, brother? Sudah? Ya Dada. Oke. Ya mengerti. Untuk yang tadi itu semua jenis makanan yang pahit-pahit itu semua jenis makanan yang rasa pahit-pahit itu Dada ya. Apapun ya, makanannya terutama sayur. Oh gitu Dada. Oke Dada, makasih atas penjelasannya. Namaskar. Sama-sama, namaskar. Silakan. Ya, disilakan untuk Sister Anissa bertanya. Ya, namaskar. Namaskar. Ya. Namaskar, Dada. Saya mau bertanya, Dada, Ya, silakan. untuk ini kalau yang punya tensi rendah seperti Ya. saya, terus makanan apa ya yang dihindari? Karena kadang-kadang ini kan kulit saya jadi kuning gitu ya Dada, terus sampai saya sudah kontrol ke rumah sakit, saya kira ada virus apa gitu, ternyata bersih. Terus katanya kemungkinan kebanyakan makan pepaya atau wortel gitu, jadi kulitnya jadi kuning. Terus tensinya memang rendah, HB-nya memang rendah. Gimana? Apa yang gini Dada? Apa yang harus dilakukan? Karena saya suka pepaya, tiap pagi makannya banyak pepaya untuk breakfast-nya. Nah, jadi Ya, gimana? makan papaya campur kurma atau pisang. Kurma. Kurma atau pisang. Pisang kan kalorinya ada kalori tinggi. Kurma juga ada tinggi. Anggur bisa. Ya. Terus apa namanya? Apel juga bisa. Oke. Ya, cuman kalau papaya atau dragon fruit buah naga ya, itu memang tensinya bisa rendah, tapi campurannya pisang. Kalau apa namanya buah naga bisa campur susu atau madu, ya. Yang orang memang kalau tensinya rendah, saran itu adalah setiap hari konsumsi susu jika tidak vegan.
Jika ada masalah dengan alergi dengan susu, bisa campur susu kedelai, ya. Tapi bikin sendiri. Kalau di luar itu dia campur gula pasir. Nah, itu masalah. Kalau bikin sendiri susu kedelai itu bisa campur madu atau kurma atau pisang. Pisang kan manis juga. Ya, ya. Nah. Oke. Ya, jadi papayanya berarti dikurangin ya, Dada ya? Nggak usah kurang, campur aja pisang, 2 pisang aja campur. Pernah apa ya? Oke ya, baik. Ya. Terima kasih, Ya, Dada. sama-sama. Sekar. Ya. Silakan. Kemudian selanjutnya Sister Ana Andi, silakan Sister. Namaskar. Namaskar, Bunda. Nah. Tadi saya ingin tanya tentang water therapy. Tadi kan ada sempat jelasin water therapy disebut C+. Nah, kalau saya pernah dikasih tahu dulu sama Dada Umantrananda, untuk orang yang normal itu minimal kita minum 3 liter. Ya. Kemudian 1,5 liter ini itu habis sampai jam 8. Sampai jam 12 ya dari pagi. Kemudian dari jam 12 sampai jam 6 itu 1,5 liter ini juga. Nah, di atas jam 6 itu jangan terlalu banyak minum air putih. Ya, kalau bisa makanan itu yang lembut-lembut. Terus kalau haus masih minum jus. Mungkin Bapak ada bisa jelasin. Ya. Ya. Tentang air terapi, minum air. Kalau sistem saya itu dari Bapak ya, karena ada sebuah sloka di buku Yogi Treatment adalah ada sebuah sloka itu namanya Dinante jo pibet dugdhang, Nisante jo pibet payong, Bhojanante pibet takram, Kim buddhasya prayojanam. Ini sloka saya dikasih penjelasan ya. Dinante jo pibet dugdham, din artinya hari. Harinya selesai artinya sore jam 6 setelah matahari terbenam kalau kita minum susu, dan nisante, nisa artinya malam. Malam selesai pagi ya, itu pagi sekali kalau minum air ya, perut kosong minum air. Dan bhojanante setelah makan siang konsumsi atau minum air yogurt, artinya itu yogurt diencerkan campur air garam itu minum. Jadi orang kalau ikut aturan ini tidak perlu dokter. Kim buddhasya prayojanam. Nah, di sini kenapa pagi minum air? Karena dari malam sampai pagi tubuhnya sudah tidak ada air dan sudah suhunya sudah normal. Jadi cepat sekali air itu bisa masuk ke semua sel. Jadi sel semua bisa jadi alkalain. Setelah alkalain apa yang kita konsumsi, asam juga bisa neutralisasi cepat. Dan air itu minum sampai sore ya, sampai jam 5, jam 6 harus kurang. Sampai siang minum banyak dan pelan-pelan mengurangi airnya sampai sore supaya malam tidak ganggu kencing atau kamar mandi. Kenapa? Karena kalau sore kita minum banyak air nanti malam tidak bisa tidur. Jadi aturannya pagi minum banyak ya sampai sore. Setelah sore jika haus boleh sedikit minum, sedikit artinya 100 ml atau buah, makan yang buah ada air kayak gitu. Nah, itu kenapa? Itu yang seimbang. Ini ya, minimal kita butuh air di tubuh. Nah, itu harus seimbang, 3 liter harus minum kalau sudah sehat. Kalau tidak sehat, sakit, nambah lagi 1 liter. Nah, seperti kalau atas sakit kulit, alergi ya, itu harus minum 5-6 liter. Nah, itu sudah, Sister? Ya, itu. Karena ginjal butuh air 1,5 liter sampai 1 liter 750 ml untuk bersih, berdarah itu.
Itu harus. Oke, lanjut. Terima kasih, Sister. Namaskar. Baik, disilakan untuk penanya berikutnya, Ibu Sudipa. Ya, kita buka lagi 3 penanya ya, mengingat waktunya. Baik, silakan Ibu Sudipa. Ya, namaskar. Terima kasih Sister Yutika untuk waktunya. Saya ingin bertanya yang ada kaitannya dengan pertanyaan Brother Krishna ya tadi tentang meningkatnya kadar gula di dalam darah kita. Nah, mengenai makanan atau pantangan apa saja yang harus dilakukan untuk menurunkan kadar gula dalam darah itu, karena ada saya dengar berpantang untuk makan nasi, kemudian ada juga berpantang makan buah karena buah itu kan mengandung gula, rasanya manis. Kemudian juga tidak boleh makan yang tepung-tepungan lah, kue atau jajan-jajan juga. Nah, dari semua makanan yang ada, apa saja yang tidak boleh dan apa saja anjurannya yang tepat menurut Dada, karena saya juga sedikit meningkat kadar gula darah saya sehingga terapinya benar. Terima kasih. Namaskar. Namaskar ya, Sister. Saya ini kalau menurunkan gula darah nomor 1 dari buku Yogi Treatment ya, dari buku Yogi Treatment saya kasih saran, dan ada beberapa dokter dari barat ya, saya setuju. Tapi yang Sister bilang itu buah itu menaikkan gula darah, itu saya tidak setuju. Kenapa? Karena kata Baba dan kata dari yang dokter-dokter dari barat, dari Australia, dari California, dari Oxford, dari Massachusetts, mereka sama dengan setuju dengan logika Baba, itu adalah jika ada gula darah makan banyak pisang. Sekarang logikanya yang dokter biasa mereka pikir pisang ada gula, ya pasti ada gula. Tapi pisang itu komposisinya fiber itu 75% ya. Fiber artinya syarat ya. Jika ada syarat dan kita konsumsi, jadi apa yang jadi? Karena pas keluar gulanya di darah, pelan-pelan jalan karena ada syarat. Tapi kalau gula pasir atau nasi, gulanya langsung taruh di darah dan cepat naik gulanya. Tapi kalau pelan-pelan jalan, kayak ini ya, dari sini ke Karangasem, kalau saya ikut bypass, mungkin 1 jam ya, cepat. Bawa motor. Tapi kalau saya bawa mobil, mobilnya Brother Harinat, ya, terus lewat jalan di Klungkung, Gianyar itu kalau ikut pelan-pelan harus, nggak boleh cepat. Sama seperti itu, pisang ada gula, dan gula itu tidak pengaruh naikkan gula darah. Kenapa? Karena ada syaratnya. Jadi pelan-pelan dia jalan, walaupun dia sampai Karangasem atau mana, tidak macet karena dia jalan pelan-pelan. Tidak pengaruh. Nah, di sana logikanya saya setuju. Kalau makan buah aja, tidak perlu apapun, gula darah itu bisa menurun dalam 3 hari. Rumusnya adalah pagi minum air jeruk nipis, sarapan itu buah dan sayur 2 porsi ya. Tidak boleh makan nasi atau makanan yang lain. Buah apa aja boleh. Paling banyak makan pisang dan sayur aja di sana ya. Dalam sayur jangan kasih kentang ya, jangan kasih yang dari kayak keladi ya, itu jangan kasih. Tapi jagung boleh. Jagung boleh, kenapa? Karena jagung itu ada banyak syarat. Oats juga boleh. Siang
sama kayak gitu, porsinya buah, makanan mentah, wortel, beetroot ya, timun, makan banyak timun, dan sayur 3 porsi, 75% buah, sayur, dan makanan mentah, 25% boleh karbohidrat. Nah, seperti itu, sore juga ikut. Udah, itu kalau ikut 3 hari, udah selesai, nggak ada lagi gula darah. Tapi kalau tidak makan gula, tidak makan ini, tapi kalau makan roti, ya kayak Brother Tisna, kayak dokter bilang harus makan roti, roti apapun ada tepung itu ada gulanya. Tapi kalau roti saya, karena saya campur gandum, ada oats, ya kayak kemarin saya bikin roti itu 1 kilo tepung ata itu campur 500 gram oats. Ya, jadi di sana sudah seimbang syaratnya. Itu kalau roti biasa gulanya sama dengan nasi. Apalagi gula pasir ya. Itu bahaya. Tapi saya bikin roti, saya resep ganti gula dengan pisang, dengan gula merah. Gula merah juga ada syarat, ada pisang, ada oats, ada gandum, ada kulit gandum ya. Dan ada biji-bijian, banyak syarat. Jadi di sana gula tidak tinggal. Seperti itu. Tapi kalau roti biasa, itu bahaya, naik lagi gulanya. Itu sudah jelas, Sister Sudipa? Berarti sebenarnya makan buah apa saja boleh gitu, Dada ya? Ya apa aja, cuman itu waktunya. Pagi buah sama sayur. Sayur. Yang dihindari itu nasi. Termasuk nasi beras merah bagaimana, Dada? Nasi beras merah? Beras merah murni, tidak isi putihnya. Yang siang boleh porsinya 25%. 75% itu 4 ya, lihat jadinya. 25% buah, 25% makanan mentah, 25% sayur, dan 25% karbohidrat atau nasi atau roti apa aja kayak gitu ya, padi. Oke. Biasanya kita makan nasi banyak kan, 70% sampai 100% kita makan nasi. Sayurnya sedikit. Di sini baliknya 75% bagi sayur, buah, makanan mentah, 25% nasi. Iya, ya sudah paham, Dada. Terima kasih atas penjelasan. Ya, sama-sama. Silakan. Ada waktu? Dada, ini ada dari kolom chat, Dada, dari Sister Kripa itu bertanya, Namaskar, Dada, kalau nggak bisa buat yogurt sendiri, beli di supermarket itu sehatkah, Dada? Iya, beli di supermarket yang bisa kasih nama, di sana ada komposisi, ya, ada pengawet, ada campuran tepung, biar supaya terus kental, ya. Karena yogurt itu selama 2 minggu juga tidak fermentasi, karena itu yogurtnya tidak fermentasi. Pas buat yogurt itu tepung, campuran tepung sama pengawet sama susu. Jadi itu kental susu namanya, bukan yogurt asli. Ya. Seperti itu. Jadi di sana bakterinya hasilnya apa? Beli kelihatannya kental, tapi efeknya kurang karena bakterinya nggak ada. Bikinnya gampang. Kalau bikin yogurt gampang. Susu dipanasin sampai 70 derajat. Dan setelah itu tunggu sampai suhunya 40 derajat. Setelah itu campur, kalau 1 liter campur 3 sendok makan yogurt. Aduk-aduk dan tutup. Kasih tutup pakai kain atau selimut. Ya 6 jam udah jadi. Namaskar, Dada. Menyambung tentang yogurt, di supermarket itu kan biasanya ada komposisi gelatin gitu, Dada. Berarti itu apa ya, Dada? Gelatin itu kan dari binatang ya, Dada? Iya, makanya hati-hati lihat komposisi. Gelatin ya, gelatin kan itu nggak bagus. Iya.
Ya, berarti harus jeli melihat komposisi ya, Dada. Ya, itu harus lihat. Makanya kita bikin sendiri yogurt, itu lebih aman. Beli sama Pak Ananda aja. Silakan. Ya, baik Dada. Sister Kripa bagaimana? Ya, terima kasih Sister, terima kasih Dada. Saya akan belajar buat yogurt. Ya, bisa gratis. Datang ke Batu Bulan dapat yogurt. Siap Dada. Nanti bisa belajar. Siap, siap. Namaskar. Dari Jogjanya gitu. Ya, bisa kan jalan-jalan ke Bali. Dada, satu lagi nih ada pertanyaan dari Sister Yasoda, itu mau bertanya tentang ambeien, Dada. Iya, ambennya. Siapa amben dan umur makan apa? Coba aja. Atau pertanyaan itu apa? Namaskar Dada. Namaskar, Ibu. Iya Dada, saya mau tanya ini tentang ambeien. Ya. Ya mungkin kemarin sempat Dada Sutapa udah menyampaikan ke Dada ya. Oh, ya. Ya. Aduh jadi malu saya. Kebetulan saya kena ambeien ini Dada. Nah, amben itu dalam 1 minggu aja udah sembuh. Iya harusnya begitu. Saya juga heran ini Dada ini agak lama sekali, sudah hampir 1 bulan. Ya. Tapi kemarin sempat Dada Sutapa bilang katanya nggak boleh jahe ya Dada ya. Ya, jahe itu ini sama amben ya. Kalau konsumsi jahe terus nambah sakit ya kembang dia. Oh mungkin itu penyebabnya, makanya saya tidak lekas Coba sembuh tanya gitu karena Pak Arvinda di Ubud dulu. Dia setiap ini minggu kayak gitu sakit amben. Sekarang sudah berhenti makan jahe, udah aman ya. apakah artinya selanjutnya nggak boleh makan jahe Dada atau saat ambeien ini aja? Iya, kalau mungkin 6 bulan sekali konsumsi nggak apa, tapi kalau sering konsumsi jahe kembali lagi. Oh gitu ya. Selain jahe apa ya Dada? Karena saya setiap hari itu ngejus sayur aneka macam sayur gitu. Sayur itu kan kadang ada yang Jahe, sifatnya goreng-gorengan, saya kasih jahe. goreng-gorengan ya, cabai merah, goreng-goreng, makanan yang kering. Makanan yang kering. Seperti apa? Gula, ya, gula pasir yang kan tempe manis kayak gitu ya. Kacang digoreng, isi manis, itu nggak boleh. Oke. Kalau serai gimana Dada? Serai. Oh boleh, itu boleh. Oh boleh ya. Oke. Kalau bumbu-bumbu dapur yang nggak boleh, apakah hanya jahe saja selain lada sama yang itu? Ya, Dada? yang bikin panas kayak kayu manis, jangan makan itu tamusik, nggak boleh. Jahe nggak boleh. Jahe sakit, tapi kalau amben kan artinya itu sumber dari hati. Kalau konsumsi jahe, hati nambah panas, tidak bekerja. Jadi apa ambennya? Lagi. Jadi di sana kalau hatinya sudah sembuh, sudah sehat, setelah itu kapan-kapan mungkin sebulan sekali konsumsi jahe ke apa? Oh, oke. Maaf Dada, ini kalau misalnya saya kan sering konsum air jeruk nipis itu pagi-pagi. Itu setiap pagi rutin. Itu untuk long term tidak masalah kah Dada? Tidak masalah jika takarannya kalau 1 liter air garamnya 3 gram ya untuk minum biasa dan jeruk nipisnya 1/4. Tapi kalau buka puasa garamnya 15 gram 1 liter sama jeruk nipis 1 atau 2 sesuai berapa ada sari jeruk nipisnya kayak gitu. Oke. Yang minum biasa tidak sakit, tapi minum biasa setiap hari, air hangat 1 liter, garam 3 gram, tidak lebih dari 3 gram. Harus 3 gram atau 1 gram juga boleh. Supaya jeruk nipis itu bisa neutralisasi alkalain dan itu konsumsi. Enggak apa. Kalau jeruk nipisnya, saya biasanya 600 ml Dada, 1 gelas besar itu. Jeruk nipisnya 1 butir.
dan pinsal itu cukup nggak Dada? Itu banyak itu. Kalau 1 liter 1 butir. Oh gitu. Oke, itu banyak ya. Oke, baik Dada. Kemudian satu lagi Dada. Kalau banyak jeruk nipis nanti ginjalnya masalah nanti. Oh gitu. Ya. Aduh. Gitu ya. Berarti ini kebanyakan. Nah, ini dengar dari Sister Sudipa, Pak Narayana dulu pas buka puasa 10 biji jeruk nipis pakai untuk buka puasa katanya. Biar lebih bersih kayak gitu. Oh gitu ya. Banyak sekali. Saya dengar itu dari Brother Ananda sama Sister Sudipa. Pas buka puasa minum banyak jeruk nipis, air sama banyak jeruk nipisnya kasih. Iya, ya banyak sekali. Oh, bisa setengah kilo bisa. Nah, itu salah itu. Iya. Oke. Dada satu lagi ya. Saya mau tanya, itu apa untuk makanan yang night state tadi itu kan tergantung kondisi tubuh. Kalau misalnya saat basah ya artinya disesuaikan makannya. Itu kita taunya kondisi tubuh kita itu basah atau asam itu gimana ya Dada? Ada ciri-cirinya atau bagaimana? Kalau Ibu. Mana itu Dada? Ibu pas masak di dapur. Kalau rasa aman, angin, rasa tenang, terus masak. Tapi kalau dapurnya panas, apakah Ibu tetap bisa tahan di dapur? Enggak. Tidak. Sama juga. Kalau Ibu tenang, Ibu sudah rasa aman di tubuh, tidak sakit, tidak pegal, kerja semua oke, capek, tidak capek ya. Artinya sudah basah, sudah netral, sudah seimbang. Tapi kalau setelah sedikit kerja, aduh capek, kepalanya sakit, tangannya sakit, kayak gitu, artinya udah asam. Oh. Artinya pada saat makanan yang night state tadi itu sebaiknya kondisi tubuh yang gimana ya Dada? Basah ya atau asam? Gimana? Ya, kalau sakit kondisi tubuhnya harus dibasah supaya tidak sakit. Sakit artinya itu namanya itu pain, di mana ada pain, sakit di sana kurang sirkulasinya kurang ya, di sana asam, simpan asam, minum banyak air, makan banyak buah, sayur, hilang. Oxidize namanya kalau makan makanan basah, reaksinya, produksinya banyak oksigen di sana, byproduct-nya. Baik Dada, mungkin demikian dulu karena waktu juga ya. Terima kasih Dada. Ini belum selesai tentang makanan masih banyak. Nanti perlu satu kali baru. Oh iya, oke. Baik Dada. Terima kasih. Ini bisa lihat di slide acidic food ya, makanan asam, makanan basah ya. Ya. Baik Dada, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin waktunya MC. Baik, terima kasih untuk seluruh penanya ya, antusias sekali. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada Dada Diana yang sudah memberikan materi malam ini. Ya, baiklah, karena habis tanya jawabnya, jika masih ada mungkin kita bisa lanjutkan di WA Group ya. Ya, sebelum kita akhiri kelas malam hari ini, mari kita lantunkan kirtan sebagai penutup. Disilahkan untuk Ibu Sudipa. Babanam kevalam, 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 babanam kevalam,
babanam kevalam babanam kevalam babanam kevalam babanam kevalam babanam kevalam babanam kevalam babanam kevalam. Ya, terima kasih Bu. Namaskar. Ya, baik. Dengan demikian kelas kita hari ini yaitu dengan topik makanan, sel, tubuh dan pikiran bagian 1 telah berakhir. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri Dada Diana Sidananda untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang ada dalam ruangan Zoom untuk kelas hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama berlangsungnya kelas malam ini. Ya, saya Dai Jutika, pamit mohon undur diri. Namaskar. Saya kembali kepada host, Sister Sati. Disilahkan. Baik, terima kasih Dayutika. Terima kasih untuk Dada ya, terutama pemaparannya luar biasa. Kemudian terima kasih kepada Sister Sudipa dengan kirtannya. Kita akan jumpa lagi Sabtu depan. Semoga lebih banyak lagi yang hadir nanti. Terima kasih. Dada, ada yang ingin ditambahkan? Namaskar Sister, sudah nanti hari Sabtu saya lanjut food ya, acid alkaline food itu tentang itu lebih detailnya. Baik. Ambil gambar bersama, ada. Ya kalau bisa ambil gambar bersama boleh, itu bagus. Buka video. Sister tahu kuncinya. Brother Trishna ada di sini, minta tolong sama Brother Trishna. Dokumentasi itu boleh, foto bersama, ambil gambar, itu hidupin video semua bisa. Sister tahu kuncinya? Oke, siap. Saya foto ya. 1, ya, halaman pertama 1, 2. Saya udah tenang itu 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Halaman kedua. Ini ada yang nggak buka fotonya ya? Nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tunggu kirimannya. Namaskar. Ini baru pas. Thank you, Sister Anandi. Terima kasih, Brother Trisna.